wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat saja ya. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, anak-anak pasti sudah tahu kan ya itu gambar apa? Ya, benar. Itu adalah gambar tempe. Pastinya kalian semua pernah kan makan tempe? Kira-kira tahu nggak sih kalian tempe itu terbuat dari apa? Ya, benar sekali. Tempe terbuat dari kacang kedelai. Tapi apa sih yang menyebabkan kacang kedelai membentuk menjadi tempe? Ya, karena adanya jamur tempe. Jamur tempe dari ragi yang menyebabkan kacang kedelai membentuk menjadi tempe. Dari penjelasan tersebut, kira-kira ada yang sudah tahukah kita akan membahas tentang apa kali ini? Ya, benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, menjelaskan tentang bioteknologi modern, menjelaskan manfaat dan dampak dari bioteknologi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Sebelumnya, ada yang sudah tahukah apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio yang berarti hidup, sedangkan teknologi yang berarti cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan suatu masalah atau untuk membentuk suatu produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur secara langsung, memanfaatkan enzimnya, serta melibatkan proses fermentasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, lalu apa sih perbedaan dari kedua jenis bioteknologi tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan adalah teknik fermentasi. Sedangkan pada bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah rekayasa genetika yang mana memanfaatkan DNA rekombinan. Bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat agen biologi ataupun organisme yang digunakan ataupun dihasilkan. Sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat organisme yang digunakan ataupun yang dihasilkan. Contoh dari bioteknologi konvensional ada tape, tempe, alkohol, dan asam cuka. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern ada insulin, vaksin, dan penisilin. Berikut adalah tabel bioteknologi konvensional di bidang pangan. Anak-anak bisa diperhatikan dan dipahami ya. Seperti yang kita tahu tadi, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Bioteknologi modern ini terbagi menjadi beberapa bidang. Berikut adalah tabel bioteknologi modern di berbagai bidang. Silahkan anak-anak perhatikan dan dipahami. Bioteknologi juga memiliki manfaat. Apa aja sih manfaatnya? Nah, adapun manfaat dari bioteknologi yaitu bioteknologi konvensional memiliki manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru misalnya seperti air kelapa menjadi nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama. Yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak membutuhkan banyak biaya. Manfaat dari bioteknologi modern yang pertama di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan
bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Yang kedua, di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, di bidang lingkungan, mampu menguraikan polutan dengan bioremediasi. Yang keempat, di bidang industri, mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri. Yang kelima, yaitu di bidang pertambangan, mampu melakukan pengolahan biji besi atau Thiobacillus peroxida. Kemudian dari penerapan bioteknologi tentunya pasti akan ada dampak yang dihasilkan. Kira-kira apa aja ya dampaknya? Yang pertama, ada dampak terhadap lingkungan. Organisme transgenik dapat menjadi polusi gen sehingga dapat merusak keanekaragaman plasma nutfah. Bahkan dapat memunculkan hama baru yang lebih kuat sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada dampak bagi kesehatan. Ada orang yang alergi bila mengonsumsi tumbuhan atau hewan hasil rekayasa genetika. Minuman beralkohol juga seringkali disalahgunakan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Yang ketiga, ada dampak dari sosial dan ekonomi. Pengusaha dengan jumlah modal yang besar dapat mengembangkan pertanian transgenik dengan hasil yang lebih berkualitas, sehingga petani tradisional tidak mampu bersaing. Maka dari itu, kita harus bisa lebih bijak dalam penggunaan bioteknologi. Nah, kira-kira sampai sini penjelasan tentang materi bioteknologi. Ibu harap penjelasannya bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa hubungi Ibu melalui chat personal ataupun tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sebagai latihan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu berikan soal latihan. Bisa dilihat soalnya dan dikerjakan setelah ini. Dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian dari Ibu, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.